Pemirsa, setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, pasokan migas pun terhambat. Ya, Indonesia memutuskan untuk mengimpor BBM dari Amerika Serikat. Selat Hormuz resmi ditutup. Iran menegaskan akan menyerang kapal yang nekat melintas. Garda Revolusi Iran mencatat telah menyerang 3 kapal tanker minyak milik Amerika Serikat dan Inggris. حالا یه مقدارش فروش میرفت مبالغ جزئی به این کشورها برمیگشت. تنگه بسته شده. هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید. نیان به این منطقه. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mengambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu, sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Mr. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu ke Istana. Ya, pertemuan ini membahas kondisi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di antara tamu yang diundang adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Presiden juga mengundang para wakil presiden terdahulu dan mantan Menteri Luar Negeri lintas generasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini. Pertemuan para tokoh tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global. Salah satu topik yang dibahas adalah ketegangan di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam Board of Peace. Berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Okay. Pertemuan berlangsung selama 4 jam di Istana Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, perang Iran-Israel semakin membara di hari kelima. Ya, eskalasi serangan drone dan rudal semakin meluas dan memicu kepanikan massal di 2 negara tersebut. Komando Pusat AS merilis rekaman pada Selasa yang menunjukkan kapal perusak rudal berpemandu milik Angkatan Laut AS meluncurkan rentetan rudal ke beberapa sasaran di wilayah Iran siang malam. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan rudal terhadap Israel dan fasilitas milik AS di kawasan Timur Tengah. Angkatan Udara Israel merilis rekaman dramatis yang mengklaim telah menyerang pasukan Iran menargetkan infrastruktur pertahanan di tengah operasi militer yang sedang berlangsung antar kedua negara.
Video menunjukkan setidaknya 2 orang yang dilaporkan sebagai pejuang Iran terkena serangan udara, diikuti oleh serangkaian serangan terhadap peluncur rudal dan kendaraan militer. Sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv pada Rabu dini hari setelah proyektil terlihat melintas di atas gedung-gedung tinggi di kota Israel. Iran dan Hezbollah yang berbasis di Lebanon melancarkan serangan rudal ke Israel secara berkala setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini terjadi setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan di seluruh Iran sejak Sabtu. Setidaknya 780 orang telah tewas di seluruh Iran menurut Bulan Sabit Merah Iran. Pemirsa, Amerika Serikat mengakui telah tenggelamkan kapal laut Iran di Samudra Hindia. And we'll play it on the screen there. An American submarine sunk an Iranian warship. Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut serangan terhadap kapal Iran ini merupakan serangan pertama terhadap musuh sejak Perang Dunia Kedua. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War in the Indian Ocean. Ya, sementara itu serangan udara kembali dilancarkan oleh militer Israel dan Amerika Serikat di kota Teheran, Iran. Serangan besar dengan menjatuhkan bom tak berpandu dalam jumlah besar menghancurkan gedung-gedung di kota Teheran. Misi militer Israel serang gedung stasiun televisi Al-Manar di Beirut, Lebanon setelah keluarkan peringatan evakuasi. Sebuah ledakan besar terlihat di Beirut pada Senin malam hingga Selasa pagi. Saat militer Israel melancarkan serangan ke stasiun televisi Al-Manar di distrik Heret Haik. Militer Israel klaim targetkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Israel juga menyebut serangan sebagai respons atas serangan Hizbullah terhadap Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Hingga kini belum ada informasi terkait korban jiwa. Ya, Zionis Israel kembali melancarkan serangan di Sidon, Lebanon. Ya, sebuah bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur Hizbullah hancur dihantam rudal. Sebuah bangunan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara di Sidon, Lebanon. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi usai rudal Zionis Israel menghantam gedung tersebut. Sebelumnya pasukan memberitahu warga di daerah Tire bahwa mereka akan segera menargetkan bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur militer Hizbullah. Mereka juga mengklaim kelompok itu mencoba membangun kembali aktivitasnya di sana. Sedangkan Israel telah berlangsung dengan dalih bahwa mereka menanggapi serangan Hizbullah. Sementara itu militer Israel tak henti gempur Lebanon akibat puluhan warga tewas dan puluhan ribu warga bergegas mengungsi massal. Ya, Israel berdalih melakukan balasan atas serangan Hizbullah ke Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Siang dan malam, militer Israel tak henti menggempur bangunan-bangunan Lebanon. Dengan dalih yang sama, menargetkan gedung-gedung yang terafiliasi dengan Hizbullah. Pada hari Senin dilaporkan sedikitnya 52 warga Lebanon tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan Israel di sejumlah titik. Di lokasi lainnya, asap mengepul di atas bangunan di kawasan Sidon, Lebanon Selatan pada hari Selasa usai militer Israel melakukan serangan udara. Bangunan-bangunan hancur dan rusak dengan kobaran api di sebuah gudang.
Menurut militer Israel, pihaknya mulai menyerang sejumlah target di Lebanon sebagai balasan setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket pasca kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di tengah eskalasi konflik yang terjadi, sekitar 30.000 warga Lebanon memutuskan untuk bergegas mengungsi massal. Pemirsa, Bulan Sabit Merah Iran laporkan serangan militer Amerika Serikat dan Israel telah mengakibatkan sejumlah rumah sakit rusak dan tewaskan lebih dari 1.000 warga. Ya, menurut laporan tim lapangan, sedikitnya 10 pusat kesehatan dan rumah sakit Iran hancur dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah Iran. Bulan Sabit Merah Iran juga mengatakan data hari Selasa kemarin sedikitnya 1.000 warga tewas akibat serangan yang hingga kini masih berlangsung. Dari jumlah tersebut, 181 diantaranya merupakan anak-anak. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, serangan yang telah berlangsung sejak hari Sabtu juga mengakibatkan lebih dari 5.000 warga lainnya terluka. Bisa serangan udara Israel menghantam daerah Shnabir Hassan di pinggiran selatan Beirut pada Senin malam waktu setempat. Ya, serangan merusak sejumlah bangunan hingga tumpukan puing-puing menutupi jalan. Rekaman video menunjukkan luasnya kerusakan di daerah Shnabir Hassan di pinggiran selatan Beirut pasca serangan Israel ke Lebanon. Petugas penyelamatan dikerahkan ke lokasi untuk membantu para korban luka. Unit manajemen berencana di Grand Serel mengumumkan dalam laporan situasi harian mereka bahwa jumlah korban tewas di Lebanon telah meningkat menjadi 52 orang dengan 154 lainnya terluka. Serangan ini juga membuat keluarga-keluarga di Lebanon mengungsi dan mencari perlindungan di sekolah-sekolah serta pusat-pusat pelatihan di Beirut. Sejumlah anak-anak dan orang tua tiba di Institut Perhotelan Bir Hassan dengan barang-barang mereka dan menunggu untuk mendapatkan kamar. Ketegangan antara Israel dan Lebanon kembali meningkat setelah Hizbullah bergabung dalam konflik regional dengan menembakkan roket dan drone ke Israel Utara. Pemirsa, akibat serangan Amerika Serikat Israel, sebuah gedung sekolah hancur. Ya, terlihat sejumlah fasilitas dan bangunan mengalami kerusakan yang parah usai serangan tersebut. Kerusakan parah terlihat di sekolah dasar Bohalati di pusat Teheran usai serangan Amerika Serikat Zionis Israel di Iran. Meja-meja kelas rusak, tangga sekolah hancur, dan kerusakan yang signifikan terlihat pada bangunan ini. Bulan Sabit Merah Iran mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel telah meningkat menjadi 787 orang. Korban tewas termasuk anak-anak yang sebagian merupakan siswi dari sekolah putri yang diserang. Israel mengatakan pihaknya terus melanjutkan serangan udara terhadap negara tersebut. Pemirsa, aksi kecaman serangan Amerika Serikat Israel kepada Iran juga terjadi di Amerika Serikat sendiri. Ya, masa menentang aksi yang dinilai sebagai perang ilegal tersebut. Demonstran berkumpul di luar balai kota Los Angeles untuk memprotes serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Para pengunjuk rasa memegang sejumlah papan yang bertuliskan kecaman atas serangan yang menggugurkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Mereka menilai ketegangan ini dapat berakhir apabila Amerika Serikat juga menghentikan pemboman yang juga menghancurkan sekolah putri tersebut. Peserta juga menilai serangan yang menewaskan lebih dari 700 korban ini juga dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi yang digelar di seluruh negeri atas terjadinya perang ilegal tersebut. Bisa unjuk rasa terjadi di luar konsulat Amerika Serikat di Lahore, Pakistan. Ya, ratusan demonstran berkumpul untuk mengecam serangan Amerika dan Israel terhadap Iran.
Ratusan orang melempari gedung konsulat Amerika Serikat dengan batu, sementara beberapa orang tampak membakar gerbang utama. Aksi tersebut berlangsung selama berjam-jam hingga polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Aksi protes serupa juga dilaporkan terjadi di Karachi, Islamabad, dan Skardu. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pakistan menyatakan terus memantau demonstrasi dan mendesak warga Amerika Serikat di sana untuk tetap waspada. Bisa puluhan ribu orang berkumpul di Kargil, India menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Camar Haenda. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Naga. Pamit undur diri, selamat beraktivitas and have a great day. Bye-bye. Puluhan ribu demonstran turun ke jalan di Kargil, Ladakh, India pada hari Selasa. Mereka menentang serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. مملکت ایران کے خلاف نظام الاتفاقی کے خلاف اور نظام الاتفاقی کے آئیڈیالوجی کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ہم ان کے ہمیشہ مخالف کرتے رہیں گے اور مستضعفین کے ہمیشہ ہم حامی رہیں گے. Demonstran membawa potret Khamenei dan mengibarkan bendera hitam dan merah, serta meneriakkan slogan-slogan yang mengutuk Amerika Serikat dan Israel atas serangan mereka. जिनको शहीद करके निकल दिल समझता है कि उस शहादत से कौम डर जाएगी. ये कौम शहादत से डरने वाले कौम नहीं, ये कौम शहादत को सादत मानते हैं. Demonstrasi yang berlangsung damai ini digelar usai serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada Sabtu lalu. Serangan tersebut terjadi usai sejumlah pembicaraan terkait program nuklir Iran gagal antara Amerika Serikat dan Iran.